kok kita sekarang yang bukan nabi, kok tiba-tiba saja nggak punya kekuasaan, tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dan pengen mengusir orang-orang yang berbeda agama. Ngopi Pak Musi, persembahan Pak Musi Jawa Barat. Sahabat Madania TV, baiklah kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Mas Beki Anis. Beliau juga sebenarnya teman sejawat saya nih di kampus yang sama ya, Mas Beki ya. Oke. Karena segmen acara kita adalah ngopi, ngobrol bareng para akademisi, praktisi, agar tetap berpikir kritis. Mari Mas, ini ada kopi yang bisa kita minum. Nah, gitu. Karena segmennya kopi kan. Oke, mari minum. Oke, baik. Mudah-mudahan ini membawa kesegaran nih untuk kita terus bisa berbincang santai tapi serius terkait dengan berbagai masalah dan hal-hal yang memang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sahabat Madania TV. Baik, tadi kita sudah berbincang di awal terkait dengan beberapa aktivitas kegiatan rutin ya, daily activity. Kalau itu sih saya kira ya Mas, menulis itu adalah kebutuhan, menulis adalah suatu keharusan. Nah sekarang ini saya juga dapat info nih dari luar, banyak sekali. Mas Beki juga aktif atau giat sekali membangun sebuah komunitas beragama secara heterogen, secara plural, terkait dengan banyak isu-isu yang menarik dalam konteks kegiatan keberagamaan gitu. Nah, di sini saya pernah dapat info juga nih, konon infonya tapi mudah-mudahan sahih nih, nggak hoax gitu ya. Mas Beki membangun sejumlah komunitas terkait dengan dialog lintas agama. Ini kan menarik nih, dialog lintas agama atau lintas iman. Nah, kira-kira bagaimana nih ide dasarnya, diawali oleh kebutuhan apa gitu ya, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi khususnya teman-teman sahabat Madania TV pengen tahu lebih jauh. Kira-kira Mas Beki bisa sampaikan? Ya, makasih. Ya, ada beberapa aktivitas aktivitas ngobrol saya dengan sejumlah teman-teman berbeda agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya. Dilakukan mungkin seminggu sekali ketemu mereka. Yang kita obrolkan bisa jadi hal-hal sepele sebenarnya, hobi bersama, makan bala-bala dan seterusnya kayak gitu. Tapi pertemuan dengan mereka itu penting untuk dilakukan agar mereka merasa ditemani, tidak merasa terancam. Mereka minoritas dan saya sebagai Muslim tentu mayoritas. Nah, kemauan kita untuk menemani mereka membuat mereka merasa nyaman hidup bersama kita. Dasarnya apa? Apakah dasarnya menyatakan semua agama sama? Sebenarnya bukan itu juga sih, itu dasar kesekian. Dasar utamanya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmat bagi semuanya, maka pemeluk Islam harus menunjukkan sikap yang memberikan rahmat bagi semuanya, kasih sayang bagi semuanya. Orang Islam itu harus memberikan rasa selamat pada yang lain, pada siapapun. Maka sebagai Muslim, saya mencoba untuk mewujudkan itu, bahwa Muslim itu orang membuat orang merasa nyaman, merasa bahagia bersama dengan kita. Nah, perintah untuk memberikan selamat itu sebenarnya bukan cuma untuk sesama Muslim, tapi pada siapapun. Nabi misalnya, ini prinsip yang kedua, Nabi selama di Madinah masih banyak orang Kristen, masih banyak orang Nasrani, Yahudi. Betul. Jika mereka tidak mengganggu, Nabi tetap membiarkannya. Bahkan misalnya di akhir hayatnya Nabi dikabarkan meminta pada anak buahnya untuk pada sahabatnya untuk bayarkan hutang pada Yahudi itu. Artinya dia sampai akhir hayatnya masih memiliki relasi dengan non Muslim. Nah,
Maka saya sering bilang pada teman-teman yang menginginkan tidak adanya orang non-Muslim di sekitarnya, di kampungnya, itu agak aneh karena Nabi saja sampai akhir hayatnya masih membiarkan, dan dia punya pasukan perang, dia panglima perang, dia punya kekuatan, masih membiarkan Nasrani Yahudi ada di Madinah. Kok kita sekarang yang bukan Nabi, kok tiba-tiba saja nggak punya kekuasaan, tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dan pengen mengusir orang-orang yang berbeda agama. Syaratnya saya kira prinsip yang kedua tadi, semuanya boleh bareng asal tidak mengganggu. Kenapa begitu? Balik lagi pada prinsip yang pertama, Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Islam bukan rahmatan lil alamin, mungkin kita boleh melakukan kekerasan, tetapi karena dipesani pertama Islam itu rahmatan lil alamin, maka itu harus kita wujudkan. Nah, di Indonesia ini ada banyak orang yang beragamanya terlalu bersemangat, sehingga menganggap beragama itu harus ada dalam lingkungan yang tidak ada pemeluk agama yang lain. Nabi tidak seperti itu, dan faktanya kita hidup bersama dengan yang lainnya, pemeluk yang lainnya tidak bisa kita hindari itu. Dan kalau dari sisi yang lain, misalnya secara dari sisi agama, bukankah keberadaan yang lain itu membuat kita menjadi fastabiqul khairat, kita menunjukkan lu gua Muslim, lihat Muslim itu keren kayak gini, misalnya rapih kayak gini, misalnya gitu kan. Dan sehingga yang lainnya bisa melihat, oh ya ternyata Muslim keren. Jangan sampai kebalikannya, ketika ada di ruang sosial agama lain menunjukkan kekerenannya, terus Muslim tidak menunjukkan kekerenannya. Padahal misalnya dalam Al-Quran disebutkan ishadu bi anna muslimun, saksikanlah, kita diminta oleh Al-Quran untuk menyatakan pada yang lain, gampangnya saksikanlah sesungguhnya saya ini Muslim. Kalimat gampangnya, lihat Muslim tuh kayak gini loh. Jargon Muslim keren itu sebenarnya bisa mewakili kaum muda saat ini tuh. Ya, kaum muda harus berani ngomongin Muslim itu keren kayak gini loh gitu. Ini loh Muslim keren. Iya itu loh Muslim keren. Nah, dengan cara itu kaum muda Muslim tampil di ruang publik nggak malu-maluin. Gini deh, disadari atau nggak disadari, kita bareng bersama dengan mereka. Hidup berdampingan dengan mereka. Itu satu hal. Yang kedua, dalam banyak aspek agama yang lain memiliki beberapa kelebihan yang kita harus belajar pada mereka. Bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, di samping menemani mereka sehingga mereka merasa tidak terancam, juga kita belajar. Juga kita belajar. Oh ternyata begitu ya, agama lain dalam mengatur pendidikannya misalnya. Oh gitu ya cara mereka mendapatkan dana. Oh begitu ya cara mereka meredakan ketegangan, meredakan konflik. Sharing knowledge ya, sharing knowledge itu penting. Mereka juga belajar dari kita dan kita juga belajar dari mereka sehingga saling menguatkan. Nah, ruang publik menjadi lebih nyaman jika itu terjadi. Kalau saya potong sedikit, ini kan dalam rentetan dialog ya. Dialognya tentu bersifat khas dan kekinian. Karena kita harus mewakili kaum yang dalam tanda kutip tadi sebagai anak milenial gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga tidak kehilangan apa yang disebut sebagai sebuah peradaban, membangun sebuah peradaban. Apakah dengan model-model dialog tadi sudah dianggap dan cukup efektif begitu dalam membangun sebuah peradaban baru terkait dengan pluralitas agama khususnya di Indonesia, atau ini juga akan menopang terjadinya peradaban baru bagi Islam? Gini, kalau peradaban Islam itu dibangun dari kemauan untuk bertemu dengan yang asing, dengan yang berbeda. Kalau kita ngomongin kemajuan peradaban Islam, pasti kita ngomongin sejumlah ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan yang luar biasa, entah kapal terbang, misalnya kapal terbang pertama itu Al-Jazari misalnya, itu kemudian ada banyak hal ya, kedokteran,
penelitian tentang atom dan lain sebagainya sudah dimulai oleh ulama Muslim. Nah, mereka mendapatkan itu karena mereka terbuka pada ilmu pengetahuan yang mereka temukan di peradaban Yunani, Romawi, India, Persia dan lain sebagainya. Bukan menutup diri. Kalau Muslimnya itu menutup diri, nggak mungkin mereka ketemu. Betul. Jadi karena terbuka, mereka kemudian mendapatkan tantangan. Oke, lu bisa kayak gitu, gua juga sebagai Muslim, lihat deh, gua bisa. Kalau lu bisanya 5, gua bisa 6 atau 7. Jelas kontestasinya. Kontestasi fastabiqul khairat jelas. Nah, bayangin kalau kita membangun peradaban yang tertutup. Kita merasa sudah hebat, sudah luar biasa. Jalan sendiri dan menutup diri dari apa yang ditemukan oleh yang lain. Kita cuma GR, gue udah keren nih. Nah, padahal yang lain sudah lari kemana, sudah 10. Kita 5 aja udah nganggap ini luar biasa. Jadi asas kemajuan peradaban Islam itu terbuka pada yang lain, tapi tentu bagian tertentu dari imannya harus tetap. Itu yang dilupakan. Dianggapnya kalau terbuka lalu kita jadi permisif. Betul. Bagian iman tetap utuh, tapi fondasi kuat ya Mas. Fondasi tetap harus kuat. Tapi kita belajar pada apa yang ditemukan oleh orang lain. Jadi istilah let's come on, open your eyes gitu. Tetap terbuka, tetapi kita punya kendali seperti pada mata kita punya kendali kapan kita melihat, kapan kita mengedipkan, kapan kita terpejam. Begitu juga hubungan kita dengan yang lain. Nah, apakah ini model peradaban ke depan? Ya, itu model peradaban dari dulu sebenarnya, cuma kita lupakan. Kemudian ke depan kita harus semakin kayak gitu. Mau ngaku atau enggak, peradaban misalnya tidak ada di tangan kaum Muslim sekarang. Peradaban ada di Cina, ada di Amerika. Harus setuju ya Mas? Sahabat Madania TV ini menarik nih. Karena itu kita harus belajar pada mereka. Tapi kendali ada pada kita. Seperti kita mengendalikan mata kita. Betul. Kita bisa mengedip, bisa melirik, bisa melotot, bisa menerawang dan lain sebagainya. Kita terbuka, tapi bagian tertentu kita harus tutup. Nah, itu yang dibutuhkan oleh kita. Kalau enggak, kita cuma merasa memiliki agama yang maju, padahal tidak memiliki kemajuan. Kita cuma klaim. Dan itu klaim saja. Klaim ini keren. Walaupun kita punya yang namanya zaman keemasan. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Itu seperti orang yang gagal move on. Nah, itu betul. Ungkapan yang pasti hari ini. Yang diomongin dulu sih romantisme sejarah. Itu kan gagal move on. Ada zaman keemasan gitu ya. Dan seperti kita lihat betapa menyedihkannya orang-orang yang gagal move on kan. Apa-apa dia dulu sih, coba sih kalau itu. Nah, umat Islam kalau tidak membuat platform peradaban baru, yaitu yang terbuka tetapi dalam kontrol, tetap aja gagal move on. Selalu aja dulu sih, itu menyebalkan. Padahal seharusnya kita sudah punya tonggak sejarah yang sangat bagus ya. Di masa lalu, hanya mungkin pada masa sekarang dan kedepannya dengan tetap berada pada koridor yang sesuai dengan ajaran kita. Nah, itu mungkin jadi tantangan ketiga. Satu hal yang terlupakan bahwa setiap orang itu dinilai berdasarkan amal ibadahnya yang dia lakukan, bukan oleh yang nenek moyangnya lakukan. Bukan. Jadi nggak pernah ditanya nanti di akhirat, kamu ngapain selama di dunia? Itu yang ditanya, bukan nenek moyangmu apa yang kamu lakukan. Jadi kalau Ibnu Rus, Ibnu Sina sudah mencapai tingkat tertentu dalam peradaban, itu pahala buat dia. Ibadah. Lalu buat saya apa jejak pengetahuan saya, jejak teknologi saya dalam peradaban Islam? Itu yang ditanya. Jadi nggak pernah ditanya gimana kamu hidup di dunia. Oke, Islamnya keren. Dulu waktu nggak ada, dipukulin malaikat kalau kita jawabnya. Langsung. Dulu Ibnu Rus kayak gitu nggak?
Yang ditanya itu lu ngerjain apa di dunia? Apa jejakmu, bukan pengetahuanmu tadi malah menceritakan orang lain, ngegosip dong kalau ya. Itu ngegosip, jadi dipukulin nama malaikat. Yang ditanyain apa karya lu, bukan apa pengetahuan tentang karya orang lain. Tadi ada statement yang bagus sekali, sederhana, biasa sebenarnya dalam telinga kita, tapi itu luar biasa sulit ya Mas ya. Ya. Yang ditanya adalah apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, bukan apa yang orang lain kerjakan. Ya. Tapi cara kita hidup sekarang itu Islam itu keren. Apa buktinya? Apa jawabannya? Dulu. Gitu. Okay. Padahal apa Islam itu keren? Apa yang membuktikan? Lihat aja, gua ngerjain ini. Okay. Udah mulai kayak gitu karena tanggung jawab kita secara personal langsung pada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, gitu. Dengan tanpa meninggalkan itu tadi ya, menjunjung tinggi tetap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, tanpa meninggalkan semuanya. Oh iya, keimanan itu tetap. Kalau nggak iman artinya kita tidak bertindak sebagai orang beragama. Iman membuat tindakan kita menjadikan tindakan kita sebagai tindakan amal saleh. Tanpa iman tidak menjadi amal saleh. Bagaimana sih Mas memperkenalkan model peradaban atau sejarah masa lalu? Tetaplah sejarah adalah sejarah kan gitu, yang juga memang itu menjadi pijakan dasar bagi keadaan kita saat ini ke generasi sekarang ini. Kayaknya kelihatannya dalam sisi knowledge, sharing informasi kayaknya minim sekali gitu, khususnya kaula muda muslim misalkan. Mau nggak sih mereka meliterasi, membaca kembali pikiran-pikiran para pemikir keren muslim begitu ya. Nah itu disampaikan dalam konteks dan situasi seperti sekarang ini, ada hal-hal mungkin ada dalam konteks dialog tadi ya, dalam rangka membangun peradaban baru. Sejarah harus dituliskan dengan cara yang benar yang pertama ya. Dan cara yang menarik. Madaniyah TV misalnya mestinya juga punya tayangan tentang sejarah itu dari tahun ke tahun, tetapi harus jujur, nggak cuman bagian kejayaannya, karena sejarah itu mengajari kita, oh kita pernah jaya, penyebabnya ini. Tapi juga sejarah ngajarin, kita pernah ada di abad ke-8, Black Century, ambruk karena penyebabnya ini. Ada banyak orang yang ngajarin sejarah, ceritain sejarah, itu bagian yang keren ya. Ya, karena dalam media apapun jenisnya sekarang, platform media itu rata-rata yang kerennya. Yang kerennya sehingga kita tidak pernah belajar pada bagaimana caranya agar dari ambruk jadi move on. Nah itu harus itu. Harus utuh berarti kan? Kita harus utuh. Ya. Kita harus jujur. Oh, kita pernah kalah. Oh, kita pernah ngaco. Oh, pernah ada ya yang ngaco itu misalnya pernah tidak adil. Ya nggak apa-apa, orang manusia. Al-Qur'annya kan tetap keren. Nabinya tetap keren, tapi umatnya bisa jadi salah. Kita harus belajar dari kesalahan, baru kita bisa sampai pada peradaban yang lebih bagus. Nah, buatlah itu yang menarik. Jadi yang pertama benar itu artinya salah ya. Kalau cerita peradabannya lagi ngaco, ceritain aja. Sampaikan. Kita kan tidak sedang mengecam, tapi sedang belajar. Kalau bagus. Itu yang pertama, sejarahnya harus benar. Yang kedua, harus dibuat semenarik mungkin. Harus dibuat semenarik mungkin sehingga orang mau mendengarnya, melihatnya. Nah, yang ketiga, harus ada penguraian, harus ada satu hal yang misalnya mengajarkan ibrohnya. Lihatlah misalnya, sehebat-hebatnya ternyata ada batasnya. Ketika itu harus ada pengurai ibroh. Karena jika tidak, orang nanti gagal memahami sejarah. Oh, ternyata kita runtuh itu karena kesimpulannya bisa beda-beda kan? Betul. Nah, karena itu harus digiring oleh orang yang ngomongin ibrohnya kayak gimana. Gitu. Nanti harus ada semacam keahlian khusus nih ya untuk menyampaikan meliterasi sejarah tadi. Oke. Kita kembali ke dialog tadi nih ya Mas ya, terkait dengan membangun peradaban baru, peradaban Islam. Pernah tidak menemukan semacam kendala-kendala atau hambatan-hambatan pada saat
sedang melakukan dialog lintas budaya, lintas sosial, dan itu menjadi bagian dari dialog umum lintas agama di antara teman-teman yang memiliki lintas keyakinan seperti itu, Mas. Misalkan yang sudah mulai masuk ke arah faith, keyakinan gitu kan, nah itu ada ketersinggungan kah, atau memang semuanya sama-sama sudah tingkatannya udah benar-benar di atas gitu ya, jadi semua menerima dalam konteks yang universal seperti itu. Mungkin bisa disampaikan pengalaman-pengalamannya nih. Hambatan itu ada pasti, Ya. Karena ada beberapa isu-isu yang sensitif dari masing-masing agama. Apa yang kita yakini bisa jadi mengganggu keyakinan orang lain. Misalnya Islam tauhid, tidak boleh ada anak, tidak boleh ada bapak. Kalau itu diomongin pada saat ketemu dengan penganut Kristen atau Katolik, pasti akan bermasalah. Karena itu kita harus memilih bagian-bagian isu-isu sensitif itu tidak bisa dibicarakan. Yang kita bicarakan adalah mari barengan kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ruang publik. Masalah sosial yang semua orang pasti akan sepakat itu masalah gue. Sehingga orang juga sepakat, oke, kita hadapin bareng. Kita selesaikan bersama. Tanpa ada interpretasi. Kita skip dulu sampai di sini. Baik sahabat Madania TV, akan kita teruskan bincang-bincang kita yang semakin panas, semakin menarik terkait dengan berbagai hal dari seorang pakar yang luar biasa dengan Mas Beki Anis. Saya akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat.